Assalamualaikum, halo semuanya. Video ini dibuat untuk ujian tengah semester Creative Thinking 2MA17. Selamat menyaksikan. Perkenalkan anggota dari kelompok ini yaitu Nadia Salsabila Jatiko, Khairunisa, Aldafa Namira Aulia. Materi yang akan kami bahas adalah bakat. Apa saja yang kita bahas tentang bakat? 1. Pengertian bakat. 2. Jenis-jenis bakat. 3. Faktor-faktor mempengaruhi bakat. 4. Cara mengetahui bakat. Dan 5. Identifikasi bakat. 1. Pengertian bakat. Apa itu bakat? Bakat mengandung makna, kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih agar dapat terwujud. Selanjutnya, 2. Jenis-jenis bakat. Jenis-jenis bakat terbagi menjadi 2, yaitu bakat umum. Bakat umum adalah kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memilikinya. Sedangkan bakat khusus yaitu kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memilikinya. Contoh bakat umum ada berjalan, membaca, berbicara, dan menulis. Selanjutnya, jenis-jenis bakat khusus terbagi menjadi 6. Yang pertama ada bakat verbal, bakat tentang konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, ada bakat numerikal, bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Ketiga, ada bakat mekanik, yaitu bakat tentang kemampuan khusus dalam bentuk tata kerja, prinsip, umum, atau IPA. Keempat, ada bakat relasi ruang, kemampuan mengamati pola 2 dimensi dan mampu berpikir dalam 3 dimensi. Bakat bahasa atau linguistik, bakat tentang penalaran, analisis bahasa, atau ahli sastra. Terakhir, ada bakat abstrak, bakat yang bukan kata maupun angka tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisinya. Contoh-contoh bakat khusus. Bakat verbal ada presenter, bakat numerikal, akuntan, bakat mekanik, teknik mesin, bakat relasi ruang, pilot, bakat bahasa, jurnalistik, dan terakhir bakat abstrak yaitu arsitektur. Tiga, faktor-faktor mempengaruhi bakat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi bakat. 1. Lingkungan. Lingkungan salah satu yang paling berpengaruh karena lingkungan merupakan hal yang setiap harinya kita temui. Contohnya lingkungan keluarga. Yang kedua, unsur genetik. Dalam faktor ini, kita dapat mengenali faktor otak yang lebih dominan pada anak. Misalnya, dari otak kiri itu tentang bahasa, angka, analisa, logika, hitungan. Sedangkan otak kanan lebih ke hal yang kreativitas, seni, dimensi, emosi, dan imajinasi. 3. Struktur tubuh. Misalnya, seperti orang yang mempunyai struktur tubuh atletis, cenderung lebih memudahkan untuk menggeluti bidang olahraga, atau struktur tubuh yang seperti model juga memudahkan untuk menggeluti bidang modeling. 4. Latihan. Memang bakat yang kita punya sudah hadir secara alamiah.
Tetapi ada baiknya jika kita sudah menemukan bakat kita harus tetap untuk melatih bakat tersebut agar lebih baik lagi. Selanjutnya nomor 4, cara mengetahui bakat. Cara mengetahui bakat. 1. Temukan hal yang disuka. Kita harus menggali lagi dari dalam diri kita dan harus mengeksplor banyak hal agar kita tahu apa yang kita suka. Kedua, ikuti tes bakat. Sangat penting bagi kita untuk mengikuti tes minat bakat, karena itu mempermudah kita untuk menemukan bakat yang kita punya. Ketiga, cari pengalaman. Banyak cari pengalaman dengan bekerja part-time di berbagai tempat dengan berbagai posisi, agar kita tahu kita lebih nyaman di posisi apa. 4. Ketahui hal yang dibenci. Kita harus tahu apa hal yang kita tidak sukai, agar tidak membuang-buang waktu untuk melatih hal yang kita tidak suka. 5. Latih hal yang disukai. Ketika kita sudah tahu apa yang kita sukai, segera untuk mendalami hal tersebut dalam berlatih terus dan jangan cepat puas. 6. Sering lakukan hal baru. Melakukan hal baru sama halnya dengan mencari pengalaman baru. Sering melakukan hal baru membantu untuk mengenal kegiatan yang sebelumnya tidak pernah kita lakui. Misalnya, tidak suka berenang namun pas mencoba dan mengejutkannya Anda pandai berenang dengan beberapa kali latihan. Berarti Anda memiliki kemungkinan bakat berenang. Nomor 5, identifikasi bakat. Pentingnya bakat diidentifikasi. 1. Agar memudahkan kita dalam pemberian pendidikan dan latihan sesuai bakat. 2. Agar kita mudah memilih ingin bergelut di bidang apa nantinya. 3. Agar kita mudah mengembangkan karir di kedepannya. Nah, itu dia sedikit penjelasan kita seputar bakat. Intinya, kalian harus menemukan bakat kalian dari sekarang, agar kalian bisa mengembangkan dan menekuni pekerjaan sesuai bakat kalian. Recognize your talent because every human being is born with unique talents and different from one another. Dan jangan patah semangat, terus berjuang. Sekian dari kami, sampai jumpa.